Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6 akan menyampaikan materi presentasi berjudul DML. Nama-nama anggotanya yaitu Dewi Saputri, Dila Fadilah, Nisfi Khairun Maulani, Nur Najmi Nabila, Umi Salamah, dan saya sendiri Nur Asya Istiqomah. Di sini saya Nur Asya Istiqomah akan menjelaskan materi mencari dan menampilkan data dengan between pada tabel dalam baris data. Between terdiri dari dua jenis, yaitu between dan not between. Between digunakan untuk mengolah data suatu nilai dalam range tertentu. Sedangkan not between merupakan negasinya, yaitu mengolah suatu nilai di luar dari range yang telah ditentukan. Sintaksnya yaitu select bintang from nama tabel, where nama kolom, between nilai awal, and nilai akhir titik koma. Nama saya Nur Najmi Nabila. Saya akan membahas materi yang kedua, yaitu mencari dan menampilkan data dengan like in pada tabel dalam basis data. Operator like biasa dipergunakan untuk mencari sebuah karakter atau kata tertentu dalam sebuah data. Operator ini biasa digunakan untuk mencari data bertipe string atau teks. Penempatan simbol percentage sangat berpengaruh dalam pengoperasian operator ini. Contoh penggunaan simbol percentage pada like dalam pencarian data menurut awalan, akhiran, atau penggalan suatu kata atau suku kata. Karakter-karakter pada perintah like. Karakter yang pertama yaitu A percentage, yang berarti berawalan A. Yang kedua, percentage A, yang berarti berakhiran A. Yang ketiga, percentage S percentage, yang berarti mengandung S. Yang keempat, percentage I percentage N percentage, yang berarti mengandung I dan N. Sintaks like yaitu select bintang from nama table, where nama kolom, like keyword pencarian, titik 2. Operator not like. Operator not like berfungsi hampir sama dengan operator like, namun outputnya akan berbeda. Jika operator like akan memunculkan data yang mengandung karakter tertentu yang ingin ditampilkan, maka not like tidak akan menampilkan data yang mengandung karakter tersebut. Sintaks not like yaitu select bintang from nama table, where nama kolom, not like keyword pencarian, titik 2. Perkenalkan, nama saya Dewi Saputri. Saya akan menjelaskan tentang in dan out in. In ini biasanya digunakan untuk membandingkan dengan sebuah kumpulan nilai-nilai yang diisi seperti query tunggal dan query yang hanya terdapat sebuah kolom saja. Biasanya in ini digunakan untuk pencarian data menggunakan lebih dari satu filter pada perintah where. Sedangkan not in adalah kebalikan dari nilai yang ditampilkan oleh in. Ini ada sintaks in dan not in. Biasanya sintaks in ini menggunakan select, tanda bintang, from, nama tabel, where, nama kolom, in, buka kurung, value 1, value 2, tutup kurung, titik koma. Sedangkan untuk not in menggunakan sintaks select, tanda bintang, from, nama tabel, where, nama kolom, not in, buka kurung, value 1, value 2, tutup kurung, titik koma. Nama saya Dila Fadilah. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana mencari dan menampilkan data menggunakan order by. Order by digunakan untuk mengurutkan data yang akan ditampilkan dari sebuah kolom. Order by mempunyai dua fungsi, yaitu ascending dan descending. Fungsi dari ascending ini untuk mengurutkan data dari yang paling kecil ke paling besar, sedangkan descending pengurutan dari yang paling besar ke paling kecil. Defaultnya si order by ini adalah ascending. Ini merupakan sintaks untuk menampilkan perintah order by atau pengurutan. Yang pertama ini select
from nama table, order by nama kolom, tanpa perintah lagi di belakangnya, karena ini udah default atau ascending. Ini untuk ascending. Nah, untuk yang di bawah ini adalah perintah untuk menampilkan pengurutan dengan descending atau pengurutan dari besar ke paling kecil, yaitu dengan perintah select from nama table, order by nama kolom, descending. Perbedaannya dari ascending dan descending hanya di belakangnya saja. Kalau yang pertama, dia tanpa ada perintah ascending pun dia sudah default atau otomatis. Sedangkan yang descending kita harus menampilkan di belakang nama kolom yang akan kita tulis nanti, yaitu perintah descending untuk mengurutkannya. Nah, langsung aja kita prakteknya. Di sini saya memiliki database dengan nama kelompok 6 dan memiliki tabelnya yaitu anggota. Di sini ada field name, nama, alamat, nomor telepon, dan nilai. Saya di sini akan menampilkan pengurutan dengan order by, yaitu dari field nama. Jadi nanti kita akan menampilkan pengurutan nama. Yang pertama, saya akan menampilkan ascending dulu ya, perintah ascending. Select from, nama tabelnya adalah anggota, order by, nama kolomnya adalah nama. Ini adalah yang akan kita urutkan nanti. Nih, kolom namanya. Nah, langsung kita tutup aja. Nih, ini merupakan urutan ascending atau pengurutan dari paling kecil ke paling besar. Nah, bagaimana sih urutan yang descending atau pengurutan dari besar ke kecil? Sintaksnya sama, hanya saja belakangnya kita tambah perintah descending. Select from, nama tabelnya anggota, order by, nama kolomnya adalah nama untuk mengurutkan nama. Kita kasih perintah descending untuk mengurutkan dari besar ke kecil. Kita enter. Nah, kelihatan bahwa di sini pengurutannya adalah dari besar ke paling kecil. Atau di sini ada contohnya yaitu huruf U ke huruf D. Nama saya Umi Salamah dari kelompok 6 mata kuliah praktikum basis data. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai perintah group by pada tabel dalam basis data. Pengelompokan data dalam basis data itu biasanya menggunakan group by. Nah, perintah group by ini bertujuan untuk mengelompokkan data yang sama dalam satu tabel menjadi satu kelompok data. Manfaat dari pengelompokan data ini adalah jika kita mempunyai banyak data, banyak dan bervariasi, itu kita bisa menggunakan perintah ini agar kita bisa mengetahui lebih cepat, mengetahui lebih cermat terkait data yang banyak, namun bisa dikelompokkan menjadi satu tabel tertentu. Nah, biasanya perintah group by ini diikutkan dengan fungsi aggregate. Fungsi aggregate yaitu seperti account, average, max, min, dan sum. Nah, perintah group by ini digunakan untuk mengelompokkan sekumpulan record berdasarkan kolom tertentu sesuai data yang ingin kita tampilkan. Untuk sintaksnya, sintaks menggunakan group by adalah select, nama kolom, kemudian from, nama table, group by, kemudian ketikkan nama kolom. Jangan lupa di akhir perintah tersebut gunakan titik koma. Kemudian ada juga yang namanya perintah having. Perintah having ini hanya dapat digunakan jika kita ingin mengetahui nilai rata-rata dari setiap mahasiswa. Jadi di sini saya punya sebuah data, yaitu terdiri dari beberapa data mahasiswa. Kemudian saya ingin mengetahui nilai rata-rata dari setiap mahasiswa tersebut. Nah, di sini kita bisa menggunakan perintah having, yaitu sintaksnya adalah select, nama kolom, from, nama table, group by, nama kolom, having, nama kolom, kemudian berikan operator pembandingnya dengan menggunakan kurung siku, dan kriteria yang ingin ditampilkan. Jangan lupa selalu berikan titik koma di setiap akhir perintahnya.
saya Nisbi Khairan Maulani. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai kesimpulan dari hasil praktikum yang telah kami lakukan. Sebelum saya menuju ke fungsi-fungsinya, simpulan dari berbagai fungsinya, di sini saya akan mengingatkan kembali bahwasanya kami telah membuat sebuah tabel dengan kolom yang terdiri dari NIM, nama, alamat, nomor telepon, dan juga nilai. Dengan primary key-nya adalah NIM. Dan untuk anggotanya sendiri telah diisi oleh anggota dari kelompok 6. Untuk sebagai datanya, ya ada Dewi, Dila, saya sendiri, ada Nur Nazmi, Nur Asia, dan juga Umi. Kemudian, jika dilihat dari praktikum yang telah kami lakukan, dapat ditarik kesimpulan. Yang pertama adalah fungsi between. Nah, fungsi between ini berfungsi untuk menampilkan anggota itu berdasarkan NIM, antara NIM sekian dan NIM sekian. Nah, kelompok kami akan mencari atau menampilkan data dengan NIM antara 400743 sampai dengan NIM 401821. Seperti sintaksnya yaitu select from anggota where NIM between 400743 dan 401821. Nah, untuk perintah yang kedua itu ada like. Nah, dari yang hasil praktikum yang telah kami lakukan dapat ditarik kesimpulan bahwasanya like ini berfungsi untuk menampilkan karakter berawalan huruf N pada kolom nama. Dengan sintak yang dapat dilihat itu ada select from anggota where nama like .1 kemudian tanda persen kemudian tanda N kemudian tanda persen, terbalik ya host. Dan kemudian ada perintah operator not like. Ini tuh kebalikan dari perintah like, di mana perintah not like ini berfungsi untuk menampilkan atau mencari karakter yang tidak memiliki huruf N pada kolom nama. Nah, sebenarnya nggak hanya N, tapi juga bisa huruf lain. Tapi karena inilah kesimpulan dari kelompok kami yang praktekkan, kami mengambil karakter huruf N, gitu ya guys. Dan kemudian ada perintah in dan not in. Nah, apa sih kesimpulan yang dapat diambil? Nah, perintah in dan not in. Pertama in dulu ya. Kalau perintah in itu tuh berfungsi untuk mencari data menggunakan lebih dari satu filter dengan where. Atau dapat diartikan juga kalau dari hasil praktikum kami itu in ini berfungsi untuk mencari data alamat anggota kelompok yang tinggal di Jalan Bunga dan Jalan Kopi. Oke. Kemudian perintah not in. Nah, perintah not in ini adalah kebalikan dari perintah in. Kesimpulannya yang dapat diambil adalah bahwa perintah in ini mencari data alamat anggota kelompok yang tidak tinggal di Jalan Bunga dan Jalan Kopi. Oke. Kemudian kita beralih ke fungsi yang selanjutnya, yaitu order by. Ada ascending dan descending. Kesimpulan yang bisa kita ambil adalah ascending ini berfungsi untuk menampilkan anggota berdasarkan urutan nama ascending. Bisa dari kecil ke besar gitu ya. Kemudian descending. Kesimpulannya adalah kalau descending ini menampilkan anggota berdasarkan urutan nama descending. Oke. Kemudian ada fungsi group by dan having. Nah, group by ini kesimpulannya yang dapat kita ambil adalah group by ini berfungsi untuk menampilkan data nama anggota dengan mengelompokkan sekumpulan record berdasarkan kolom NIM. Nah, sedangkan having dapat diambil kesimpulan bahwa having ini berfungsi untuk menampilkan data NIM, nama, nilai sebagai rata-rata dari tabel anggota. Dengan mengelompokkan NIM dengan having nilai rata-ratanya lebih dari 75. Baiklah, sekian dulu penjelasan dari kelompok kami. Semoga apa yang kami sampaikan tadi bisa bermanfaat buat kita semua. Dan juga apabila masih ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, bisa tanyakan langsung kepada anggota-anggota dari kelompok 6. Dan juga terima kasih telah menyaksikan video penjelasan dari kami. Dan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila masih terdapat kesalahan dari setiap anggota, karena kesempurnaan hanya milik Allah semata. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Thank you.